Ya, terima kasih. Saya kembali menyapa Shalom buat kita semua. Shalom. Puji Tuhan, kita mau menyatakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan buat kita. Mungkin di dalam bulan ini atau minggu-minggu ini kita begitu banyak menerima kebaikan Tuhan. Ataupun hal-hal yang mungkin tidak baik yang kita tidak terima. Buat yang para orang tua, yang anak-anaknya sudah lulus, bersyukur. Juga yang sudah masuk universitas, yang masuk negeri, dan juga bersyukur. Dan untuk yang belum, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita mau menantikan kebaikan Tuhan. Dan saat ini kita akan angkat pujian, mau nyatakan kepada Tuhan, sebab Tuhan baik. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita angkat pujian, sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi berkata agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita boleh bertepuk tangan mengangkat pujian ini. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi bersama agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Silakan duduk saudaraku. Kita akan masuk di dalam saat teduh. Mari akan kita siapkan hati kita. Kita akan masuk di dalam ibadah kita di sore hari ini. Amin. Kita ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Kita berterima kasih buat kebaikan Tuhan dan kasih anugerahnya. Mari akan kita angkat pujian. Ku ada, terima kasih Yesus.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan kembali duduk. Tuhan kita baik, betapa baiknya Dia bagi kita. Dia mengasihi kita, Dia memelihara kita. Lihatlah, kecaplah betapa baiknya Tuhan itu. Mari kita angkat pujian, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Mari kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita diingatkan lewat hukum Tuhan. Mari kita mohon pengampunan dari Tuhan.
atas setiap dosa-dosa kita. Kita akan mengangkat pujian, siapakah diri hamba. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Tuhan Yesus, ku sadar ku lemah. Tuhan Yesus, ku sadar ku amat hina. Tuhan Yesus, siapakah diri hamba hingga kau rela mati bagiku. Oh Tuhan, ampunilah dosaku. Oh Tuhan, ampunilah dosaku. Buanglah segala kesombonganku. Ajarku mengenai kasih-Mu, bersujud di bawah salib-Mu. Dari surga kau turun ke dunia. Dari surga kau turun ke dunia. Kau ambil rupa seorang hamba. Kau biarkan diri-Mu dicaci maki. Kau rela disalibkan bagiku. Oh Tuhan, tak mungkin ku mengerti kasih-Mu. Ajaib tak terselahi. Jadilah kehendak-Mu bagiku. Sucikanlah seluruh hidupku. Oh Tuhan, ampunilah dosaku. Oh Tuhan, ampunilah dosaku. Buanglah segala kesombonganku. Ajarku mengenali kasih-Mu, bersujud di bawah salib-Mu. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus. Oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit
yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan kembali duduk. Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Kini saatnya kita mau nyatakan hidup kita mau setia sampai akhir hidup kita. Mari kita angkat pujian sampai akhir hidupku.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini yang diambil dari Yeremia 20 ayat 7 sampai dengan ayat 13. Yeremia pasal 20 ayat 7 sampai dengan 13. Kita baca secara bergantian. Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkannya firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku, dan aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah, sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil, suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Amin. Kita akan kembali mengangkat pujian. Ikut di Kau saja Tuhan, biarlah ini menjadi komitmen kita untuk kita melangkah dan kita tetap menjadi pengikut Tuhan. Kita akan pujian, ikut di Kau saja Tuhan. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara karena janji-Mu. Ikuti Kau di sengsara karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersama-Mu. Aku
marilah kita bersama-sama mengakui iman rasuli kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita mendengarkan warta jemaat. Warta Jemaat Minggu tanggal 25 Juni tahun 2025. Nama minggu hari ini adalah minggu ketiga setelah Trinitatis, Ketritunggalan Allah, dengan topik mengikuti Yesus dan memikul salib. Matius 10 ayat 32 sampai 39. Yang kedua, Pertanyaan Week pada hari Selasa 27 Juni 2022 ini pukul 9.30 akan diadakan kebaktian Week di Week 3 di rumah keluarga Sintua J. Simamora, Inang Borsombi, di gedung Serbaguna. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus Jemaat Week 3. Yang ketiga, pengenalan Alkitab PAD Rabu tanggal 28 Juni 2023 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat PAD Lansia. Sabtu 1 Juli 2023 pukul 17 WIB PAD Remaja. Kegiatan PAD bertempat di gedung Serbaguna. Yang keempat, pelajar CD tahun 2023 diberitahukan kepada jemaat AKB Mampang Perapatan mulai hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 telah dibuka pendaftaran belajar CD tahun 2023 sampai 2024 bagi yang ingin mendaftar menjadi peserta pelajar CD agar dapat memenuhi Sintua sektor dengan membawa surat fotokopi, surat baptis, akte lahir, dan diserahkan kepada Sintua sektor masing-masing. Yang keempat, kunjungan gerejawi Ina Deborah. Pada hari Minggu 2 Juli 2023, Ina Deborah HKBP Mampang Perapatan mengadakan kunjungan gerejawi KKDPP Boyolali, Resort Solo, Jawa Tengah, Distrik 18 Jember Tengdi, didampingi Inang Pendeta Suryani Site. Kelima, penyuluhan penyakit kanker pada hari Minggu 2 Juli 2023 pukul 11.30 setelah ibadah siang bertempat di gedung Gereja KBP Mampang Perapatan akan diadakan penyuluhan kesehatan tentang penyakit kanker prostat, kanker payudara, kanker serviks oleh Yayasan
masyarakat sehat sejahtera secara gratis. Marilah kita mengikutinya. Demikianlah warta jemaat. Tuhan memberkati. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kan juga aku mau mengikutnya sampai aku tiba di negeri bangga. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Kita ulangin ayat yang pertama. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya sampai aku tiba di negeri bangga. Ikut Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita bersama pada minggu ketiga setelah Trinitatis hari ini, tertulis dalam Injil Matius pasal 10 ayat 32 hingga 39. Beginilah bunyi firman Tuhan, saya akan membacakan untuk kita semua. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku,
ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema minggu kita hari ini adalah mengikut Yesus dan memikul salib. Mengikut Yesus dan memikul salib. Mungkin kita berkata ketika kita sudah menghadiri ibadah ini, maka kita sudah mengikut Yesus. Tetapi kita rombongan pengikut yang mana? Karena ada banyak orang yang mengikuti Yesus, tergantung motivasinya masing-masing. Ada motivasi yang berbeda-beda. Ada orang banyak yang mengikuti Yesus, berbondong-bondong mengikuti Yesus karena Yesus mampu memberikan makan 5.000 orang banyaknya. Ada orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus karena mendengarkan bahwa khotbahnya itu luar biasa. Ada orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus karena melihat Yesus mampu melakukan berbagai mukjizat, bahkan menyembuhkan orang yang sakit. Bukan hanya orang yang sakit, yang mati sekalipun dia mampu membangkitkannya. Namun bagaimana dengan kita? Apa motivasi kita sebenarnya mengikut Yesus? Dan dalam mengikut Yesus ini kita sekadar ikut-ikutan atau memang menyerahkan hidup kita sepenuhnya dipimpin oleh Tuhan dan kita mengikuti sebagai murid, dia sebagai guru kita. Dia yang mengajar kita, dia yang membimbing kita, mengarahkan kita. Inilah yang harus kamu lalui. Dan ini bedanya dengan kehidupan dunia. Ya. Sekarang sedang Jakarta Fair lagi buka, PRJ. Ya. Di sana ketika kita melalui hall demi hall, maka semua akan berupaya menunjukkan barangnya yang terbaik, produknya yang terbaik, menawarkan dan menjelaskan inilah keunggulan produk-produk kami. Yang baik-baiknya itu saja yang mereka kasih tahu. Ya. Mana keunggulannya, mana keistimewaannya. Kalaupun ada sesuatu yang agak kurang pas dari produk itu, mereka cenderung menutupinya. Yang pasti yang baik-baiknya saja yang ditawarkan, supaya orang tertarik. Karena tidak akan mungkin orang tertarik ketika sejak awal dia sudah mengatakan bahwa minusnya itu ini, kekurangannya itu ini. Tidak akan mungkin lagi orang mau tertarik membeli barang itu. Jadi hanya yang baik-baiknya saja yang ditawarkan. Tapi beda dengan Yesus. Sejak awal, bahkan ketika dia akan memberangkatkan murid-murid itu melakukan tugas pelayanannya, Yesus mengatakan langsung hal yang pahitnya. Yang pahitnya itu di mana? Tentang pengakuan. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Mungkin ini sudah pernah kita dengarkan khotbahnya, tapi yang mau saya katakan, yang mau saya ajak, mari kita mengevaluasi diri kita sejenak. Kita sudah termasuk orang yang mengakui Yesus di depan banyak orangkah selama perjalanan hidup kita ini? Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Kira-kira ketika tiba saatnya nanti, kedatangan Kristus yang kedua kalinya, kita diperhadapkan di depan dua pintu. Yang satu pintu surga, yang satu lagi pintu neraka. Kira-kira kita masuk di pintu yang mana? Maka sebelum masuk ke pintu itu, maka kita akan diminta untuk mengevaluasi selama hidup kita, beranikah kita menyaksikan dia, mengakui dia dengan sepenuh hati, atau justru kita cenderung sembunyi-sembunyi, yang penting aku aman. Mengikut Yesus memang bukan sesuatu hal yang sederhana. Saya punya pengalaman tersendiri di awal kependetaan saya. Jadi ketika saya menjalani praktek sebagai calon pendeta, ketika teman-teman saya melayani di gereja-gereja, saya justru praktek selama 2 tahun di kantor distrik, mengurusi administrasi apa segala macam dan keuangan dan semuanya itu. Ya.
Ketika teman-teman saya sudah sibuk berkhotbah, sibuk membesuk orang sakit, sibuk untuk mengubur orang yang meninggal, saya hanya sibuk dengan ketikan-ketikan surat-surat dan data-data yang lainnya itu. Dan ketika saya ditahbiskan menjadi pendeta di bulan Mei 2010, SK yang pertama sekali saya terima adalah ditugaskan menjadi pimpinan jemaat Gereja HKBP Betania Rancaikek. Itu kawasan Kabupaten Bandung. Saya dilantik di sana bulan Agustus 2010, 1 Agustus 2010. Ya sama halnya ketika ya pengantin baru, awal-awalnya begitu indah, ya, berbunga-bunga semuanya. Pelayanan saya pun di sana dari Agustus, September, Oktober itu boleh dikatakan kita penuh dengan sukacita. Kebersamaan dengan jemaat pun saling mendukung satu dengan yang lainnya. Hingga pada akhirnya di bulan November 2010, kenangan yang indah kebersamaan bersama dengan jemaat saling melayani itu, bahkan mereka juga menyaksikan semakin bertambah jemaat yang datang mengikuti peribadahan. Namun ternyata di bulan November 2010, gereja tempat kami beribadah itu ditutup paksa oleh massa. Dan sampai tahun 2022, gereja yang saya layani itu HKBP Betania Rancaikek itu masih berpindah-pindah dalam melakukan peribadahan. Bahkan pengalaman kami merayakan Natal pun kami harus hanya bisa memakai parkiran, lahan parkir, ya, parkiran sebuah kampus. Itu pun bukan di daerah Kabupaten Bandung itu, bukan di daerah Rancaikek, tetapi harus pergi begitu menempuh jarak yang cukup jauh untuk beribadah di sana, beribadah Natal. Terkadang di tempat gereja ini mereka punya kegiatan, kami pindah cari gereja yang lain. Di sini ada kegiatan, cari lagi gereja yang lain, berpindah-pindah selalu. Nah, saudara-saudara, ketika situasi yang seperti itu, seberapa konsistenkah kita mengikuti Yesus? Dan itu terlihat dalam kehidupan jemaat itu. Yang awalnya beribadah itu di kisaran 200 sampai 250 orang ketika masih beribadah di tempat ibadah yang lama, tetapi ketika desakan itu datang, ketika gereja itu ditutup, dan bukan hanya gereja kami saja yang ditutup, dalam satu komplek perumahan itu ada 7 gereja sekaligus ditutup dalam 1 minggu. Jemaat pun semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang. Karena apa? Ada karena jenuh, harus pergi ibadah, masuk jam 1 siang, dari perjalanan dari Rancaikek menuju kota Bandung itu cukup jauh, itu harus dilalui bertahun-tahun lamanya. Maka pasti akan ada kejenuhan. Bagaimana sebenarnya ini? Ada yang mulai ragu. Bahkan bukan hanya peribadahan begitu saja yang dilarang. Pernah suatu ketika jemaat kami meninggal untuk acara berkabung di rumah duka, itu pun banyak orang yang protes. Tantangan dalam kehidupan bergereja mengikut Yesus ada banyak. Itu tantangan dari luar, tantangan dari dalam pun bisa saja ada di tengah-tengah kehidupan kita, termasuk tantangan di tengah-tengah keluarga. Itu sebabnya ketika Yesus berkata, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Yesus sejak awal menyatakan begitu pahitnya ketika kita akan mengikut Dia. Kalimatnya pun bernuansa provokasi, bahwa Ia datang membawa pedang, memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Jadi nggak jauh-jauh. Tadi saya mengatakan pengalaman iman saya mengatakan bahkan saya pun sempat ragu. Bahkan ketika ada yang mulai membisikkan, udahlah pindah saja dari sana, ngapain capek-capek di sana. Ada sempat bisikan seperti, tapi saya mengatakan justru di sini kesempatan saya untuk belajar kembali. Di sini kesempatan saya untuk mempergumulkan konsistensi saya, kependetaan saya. Apakah saya mampu mengikuti irama pelayanan yang sedemikian? Daripada harus memilih
untuk pindah saja, yang penting saya senang. Itu urusan mereka, enggak juga. Hingga akhirnya saya melayani di sana hampir 5 tahun lamanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pemisahan di tengah-tengah keluarga itu juga bisa terjadi. Bahkan ketika Yesus mengatakan hal itu kepada para murid-muridnya, itu juga berangkat dari pengalamannya sendiri. Ketika dia menjalankan tugas pelayanannya, dia meninggalkan keluarganya untuk melakukan tanggung jawabnya yang telah diembankan oleh Allah kepada dia. Apa kata keluarganya? Markus 3 ayat 21 berkata, keluarganya mengatakan, ini orang udah gak waras. Bayangkan. Mereka menuduh Yesus itu gak waras karena Yesus meninggalkan keluarganya, melakukan misi seperti yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Yesus sendiri sudah menerima kata-kata itu. Dia dianggap gak waras. Maka murid-muridnya pun dia katakan supaya mereka sanggup, mampu melalui tugas pelayanannya itu, menjalani tugas pelayanannya itu. Karena akan tiba saatnya kita ini diperhadapkan dengan keluarga. Kita memilih keluarga atau memilih pelayanan di gereja. Ketika saya tadi tiba di gereja ini, saya berjumpa dengan Amang Sintua Resinura. Dari raut wajahnya saya langsung tebak, Amang dari pagi di sini ya. Iya, Mang, kok tahu ya? Memang udah kelihatan dari wajahnya itu udah kelihatan lelah. Iya, saya bayar utang katanya. Bayar utangnya apa? Saking sibuknya, karena bukan hanya di Mampang, di distrik juga beliau begitu lelahnya, diberikan banyak pekerjaan, ya, diberikan banyak pelayanan di distrik. Bukan hanya itu saja, beliau juga harus melakukan pekerjaannya sehari-hari untuk kebutuhan hidup keluarganya. Tapi satu harian ini, beliau justru ada di gereja. Mudah-mudahan keluarganya tidak pernah mengatakan udah nginap di gereja aja sekalian. Atau kalau enggak, booking saja itu di Sopomat Pikir, ada banyak ruang yang kosong di Sopomat Pikir, di situ aja tinggal sekalian. Karena apa? Waktunya jangan-jangan lebih banyak di gereja ini, di distrik sana, daripada di rumahnya sendiri. Bahkan kalau saya nggak salah mengingat, di Natal atau awal tahun baru kemarin, beliau pun akhirnya memilih untuk pelayanan di sini. Keluarga sudah pergi liburan, terpisah. Bisa saja di rumah itu terjadi ketegangan-ketegangan karena apa? Papa sebenarnya milih siapa? Lebih milih gereja atau milih kami? Bisa saja itu muncul keluar dari mulut anak-anak. Bisa saja itu muncul dari keluarga sendiri. Maka ketika kalimat itu kita dengar sendiri, kita mau pilih yang mana? Apa yang mau kita katakan? Jadi ketika Yesus berkata bahwa dia datang untuk membawa pemisahan apa? Apakah memang kehadiran Yesus di dunia ini untuk mengatakan, kamu ikut saya, tinggalkan keluargamu? Apakah seperti itu? Yesus mau mengatakan kepada kita, saudara-saudara, ketika itu terjadi, siapa yang kita pilih yang paling utama? Kita hidup dengan keluarga, mungkin kita akan bahagia, akan senang. Kita mengikuti arus di tengah-tengah dunia ini, mungkin kita akan sukacita, kita dapat meraih semuanya dengan cepat. Tetapi apakah kesenangan dunia ini seimbang dengan kehidupan kekal yang ditawarkan oleh Tuhan kepada kita? Kalau orientasi hidup kita hanya di dunia ini, maka bersenang-senanglah di dunia ini. Tapi kalau orientasi kita adalah kehidupan yang kekal yang telah ditawarkan oleh Tuhan itu, melalui keselamatan yang telah Dia nyatakan itu, maka kepada kita diminta untuk seberapa setia kita untuk mengikut Dia dan memikul salib itu. Karena itu terkadang itulah salib yang harus kita pikul masing-masing. Termasuk mungkin para pelayan yang di tim musik ini, ketika mungkin hari libur, hari Sabtu atau hari Minggu mungkin dipakai untuk latihan, padahal Senin sampai Jumat sudah bekerja, sudah sibuk di kantornya, sudah sibuk di kampusnya, yang harusnya Sabtu dan Minggu itu waktu untuk keluarga, tapi justru tercurah lagi untuk gereja. Mungkin ada juga penolakan-penolakan dari rumah, ya sudah sekalian aja di sana tinggal, jangan di rumah lagi. Saudara-saudara, saya juga pernah mendengarkan keluh kesah seorang supir driver Grab, yang kebetulan dia tidak seagama dengan kita, tetapi istrinya seagama dengan kita.
Istrinya orang Kristen, dia Muslim. Dia mencurahkan kekesalannya. Kekesalan saya katakan. Karena apa? Apa memang seperti itu? Karena kebetulan dia menjemput saya di gereja. Dia tanya, "Papa pendeta?" "Ya, saya pendeta." Kemudian dia bertanya, "Apa memang seperti itu? Lebih mementingkan pelayanan di gereja dan keluarganya dibiarkan seperti itu. Pagi-pagi sudah pergi ke gereja tanpa mempedulikan anaknya makan di rumah apa enggak?" Apakah kecintaan kita kepada pelayanan kepada Tuhan membuat kita harus mengorbankan keluarga? Enggak juga. Justru sebenarnya saudara-saudara, ketika kita mencintai Tuhan dan mengasihi Dia, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, jangan sampai keluarga juga kita abaikan. Karena apa? Karena omong kosong juga. Dalam 1 Yohanes pasal 4 itu kan dikatakan bahwa kita adalah seorang pendusta kalau kita mencintai Tuhan tetapi tidak mengasihi sesama kita yang kita lihat. Bagaimana mungkin kita mampu mengasihi orang yang tidak kita lihat, sedangkan yang kita lihat sendiri kita abaikan? Maka saudara-saudara, saya mau kita mengajak kita semua, mari memberi hati untuk pelayanan. Tetapi wujud cintamu kepada Tuhan melalui pelayananmu, tunjukkan juga dengan mengasihi sesamamu. Karena itulah salib yang harus kita pikul itu. Salib tidak melulu kita berbicara tentang sorga, tapi salib juga mengingatkan kita untuk tetap melihat sesama kita manusia. Karena apa? Titah kelima juga mengatakan, hormatilah ayah dan ibumu. Kalau kita tidak peduli hanya karena kecintaan kita kepada pelayanan dan kita tidak mempedulikan mereka, sama saja omong kosong. Karena di samping hukum Taurat yang 10 itu, hukum yang terutama juga dikatakan Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasih juga sesamamu manusia. Itu yang harus kita pegang bersama. Karena itu sekalipun dalam menjalani tugas pelayanan kita ada saja orang-orang yang mungkin tidak senang dengan kita, atau mungkin seperti kisah di Jepang itu, karena kesetiaan mengikut Kristus, orang-orang percaya di sana dulu pada abad 17 itu harus dipersekusi. Bukan hanya di sana saja, di Indonesia ini pun masih berulang-ulang juga yang seperti itu. Kesetiaan mengikut Kristus diuji dengan berbagai dinamika yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Maka ketika itu, seberapa sanggupkah kita mengikuti jalan Kristus itu? Sejak awal, Kristus sudah berkata yang pahit kepada para pengikutnya tentang kemungkinan akan terjadi persekusi. Kamu akan dibenci banyak orang karena namaku. Orang akan banyak membenci kita karena kesetiaan kita kepada Kristus. Tetapi Yesus berkata, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Dibenci, dimusuhi tentu itu sangat menyakitkan, tidak mengenakan. Oleh sebab itu ketika pengikut Yesus baru berjumlah beberapa saja, sudah ada banyak yang meninggalkan Dia. Dalam Yohanes 6 ayat 66 tercatat, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Karena apa? Yaitu karena mengikut Yesus bukan sesuatu hal yang gampang. Tetapi sekalipun tidak gampang, kepada kita diyakinkan bahwa Tuhan pasti akan menyertai dan memperlengkapi kita, memenuhi kita dengan segala kebutuhan kita dan menopang kita dalam setiap tugas pelayanan. Oleh karena itu tetaplah berjuang, tetaplah menunjukkan identitasmu sebagai orang Kristen yang sejati, yang mampu mengakui Tuhan di depan banyak orang sekalipun, yang tidak menyangkal keberadaan agamamu, yang tidak menyangkal keberadaan Tuhanmu, tetapi yang meyakini bahwa Tuhan mampu melakukan yang terbaik. Semua jalan penderitaan itu memang harus kita lalui, tetapi janganlah biarkan kita menderita karena kesalahan kita sendiri. Kalau kita menderita karena keyakinan kita, karena perjuangan iman kita, karena kesetiaan kita untuk mengikut Tuhan, kita harus menderita di tengah-tengah dunia ini, nikmatin sajalah. Karena penderitaan di dunia ini itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kita kelak di sorganya. Oleh karena itu, tetaplah berpegang kepada kasih Kristus, tetaplah mencintai Dia dengan sepenuh hatimu, mengasihi Dia dengan sepenuh hatimu,
Tetaplah setia kepada Dia dan pikullah salibmu, karena itulah menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus yang setia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu yang meneguhkan iman kami kembali. Kan tugas dan tanggung jawab kami sebagai pengikut-Mu di tengah-tengah dunia ini. Memang benar sejak awal kami bisa saja menghadapi berbagai penderitaan, berbagai kesulitan, bahkan terjadi perselisihan. Bukan hanya dari orang-orang luar, justru dari orang-orang yang terdekat kami sekalipun. Kami bisa saja mengalami berbagai penolakan-penolakan. Karena berbagai perbedaan pemahaman, perbedaan keyakinan, dan perbedaan motivasi untuk mengikut Kristus. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami tetap dalam koridor setia kepada Tuhan. Sekalipun kami harus dikucilkan, kami harus disingkirkan, kami tidak meraih kenikmatan dan kesuksesan karena kesetiaan kami kepada Engkau. Karena kami yakin dan percaya Tuhan merancangkan yang terbaik dalam hidup kami. Meski kami menderita pada awalnya, pada akhirnya itu semua akan berubah menjadi sukacita ketika kami berjalan dengan teguh berpegang kepada Tuhan saja. Oleh karena itu Tuhan, biarlah firman-Mu Engkau meteraikan dalam hati kami, yang mengingatkan kami selalu, agar kami semakin dimampukan untuk memikul salib kami dalam perjalanan pelayanan kami ke depan. Biarlah Tuhan yang tetap menopang kami melalui gerak hidup kami yang baik, untuk menunjukkan, mewujud nyatakan cinta kami kepada Tuhan dengan semakin serius lagi menghadirkan berkat di tengah-tengah dunia ini melalui pelayanan kami, melalui hidup kami yang baik, melalui pergaulan kami dan persekutuan kami dengan orang-orang lain. Biarlah kebencian-kebencian yang kami dapatkan itu kami balaskan dengan lebih lagi mengasihi mereka, mencintai mereka dengan sepenuh hati, sehingga dengan cinta dan kasih itu mampu merubah kebencian menjadi sahabat yang saling mengasihi ke depan, rekan sepelayanan ke depan, karena cinta-Mu mampu merubah dan meruntuhkan berbagai tembok kebencian. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah melalui tuntunan Roh Kudus-Mu Engkau memampukan kami menjalani hari-hari kami dan menjalani tugas pelayanan kami ke depan. Kami bawa dalam doa-doa kami Tuhan, jemaat Tuhan yang terbaring lemah karena penyakit yang mereka derita. Kiranya Tuhanlah yang menyembuhkan dan memulihkan mereka. Tuhanlah yang menguatkan mereka, memberkati segala obat dan tangan-tangan medis yang merawat mereka, yakni Nyonya Simarmata Sindaboro Simangunsong, Natades Manik, Togu Windu Sihite, Sandip Dawan Siregar. Tuhanlah yang memulihkan mereka. Mampukan mereka Tuhan untuk senantiasa berpegang hanya kepada tangan pengasihan-Mu saja, sebab bagi-Mu ya Allah tidak ada yang mustahil. Penyakit seberat apapun kondisinya, Tuhan mampu menyembuhkan. Karena itu tunjukkanlah tanda mujizat-Mu dalam kehidupan mereka ya Tuhan, dan biarlah mereka tetap berpengharapan yang teguh hanya kepada Tuhan saja. Kami juga mendoakan jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahunnya, ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan pada minggu-minggu ini. Kiranya Tuhan juga yang memberkati mereka, memberikan panjang umur, kesehatan, dan juga kebahagiaan serta sukacita menjalani hari-hari hidupnya. Mampukan mereka menjadi pribadi-pribadi yang tetap setia dan berpegang, serta mengucap syukur kepada Tuhan dalam perjalanan kehidupannya. Kami juga mendoakan berbagai program pelayanan gereja-Mu ini ya Tuhan, secara khusus persiapan untuk pesta Gotilon dan perayaan ulang tahun gereja yang ke-40. Karena Tuhanlah yang memberkati seluruh panitia yang telah diangkat untuk mempersiapkan segala sesuatu tentang kegiatan itu. Tuhan juga yang memberikan kesehatian antara para halado, pendeta, dan juga seluruh jemaat-Mu agar mampu melakukan yang terbaik dalam rasa syukurnya, mensyukuri penyertaan Tuhan dalam berdirinya gereja, sekaligus mensyukuri atas penyertaan Tuhan dalam setiap pekerjaan-pekerjaan jemaat-Mu. Ada banyak hal dan pergumulan hidup kami yang mau kami sampaikan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami menghadapi dan menjalani berbagai proses kehidupan itu, dan biarlah melalui seluruh perjalanan kehidupan itu
itu menjadi sarana Tuhan untuk semakin membentuk dan memurnikan iman kami untuk lebih setia lagi kepada Tuhan. Kami serahkan hidup kami dan pelayanan kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa menguatkan dan memberkati kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita boleh diisi oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kita dan kita boleh selalu mengikut Yesus. Kita akan memberikan persembahan sambil mengangkat pujian. Aku ikut Yesus. Siapakah yang harus aku ikuti? Siapakah yang harus aku ikuti selama hidup di dunia? Apakah yang harus aku kerjakan yang kekal tak akan binasa? Aku ikut Yesus juru selamatku. Ikut Yesus juru selamatku. Aku ikut Yesus, Dialah Tuhanku. Dia memanggilku menjadi hamba-Nya, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Siapakah yang harus aku ikuti? Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Selama hidup di dunia, apakah yang harus aku kerjakan yang kekal tak akan binasa? Aku ikut Yesus juru selamatku. Juru selamatku. Aku ikut Yesus, Dialah Tuhanku. Dia memanggilku menjadi hamba-Nya, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Aku ikut Yesus, aku ikut Yesus, juru selamatku. Aku ikut Yesus, Dialah Tuhanku. Dia memanggilku menjadi hamba-Nya, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Memberitakan Injil ke seluruh dunia. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, Tuhan jiwaku.
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat dipersilakan untuk saat teduh kembali. Ya, Bapak Ibu sekalian, di belakang ada snack, jadi nanti setelah pulang boleh mengambil snack dan minum kopi teh sambil menunggu hujan reda.